bersama Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ayat 5 sampai ayat yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu. Saudara, kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat perjalanan bangsa Israel, maka bangsa Israel di dalam peperangan, saudaraku, menjadi bangsa yang ditakuti, ya, menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang hampir tidak pernah terkalahkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka kalah apabila ketika mereka tidak bertanya sama Tuhan, mereka kalah apabila ada sebuah kesalahan di tengah-tengah mereka, maka barulah kemudian mereka mengalami kekalahan. Tetapi selanjutnya, saudaraku, kemenangan demi kemenangan yang Israel alami, ya. Dalam perjalanan, saudaraku, mereka mengalami keberhasilan begitu luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, ada sebuah kegagalan yang sangat besar yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau saudara melihat, saudara, ada sebuah kegagalan besar, ada kegagalan yang sangat signifikan sekali, sangat jadi penentu sekali, saudara. Ya, kegagalan yang kemudian berkepanjangan, gitu. Kegagalan yang membuat yang kemudian kegagalan yang terus menerus mereka lakukan, mereka alami, saudara. Dan kegagalan ini membuat mereka pada akhirnya dimurkai sama Tuhan, ya. Kegagalan inilah yang membuat pada akhirnya sampai kemudian ada cerita tentang Babel. Kalau saudara melihat, ya, ada cerita tentang bagaimana pembuangan 70 tahun Israel ke Babel. Bagaimana itu buat Yehuda, buat Israelnya, ya, Asyur menyerang, saudara, dan ditawan mereka, ya, saudara. Inilah yang membuat, saya katakan tadi, membuat munculnya cerita tentang 70 tahun pembuangan Babel. Bagaimana mereka begitu disengsarakan, mereka begitu dibuat menderita, ya, saudara. Kalau kita melihat bagaimana kota mereka di bumi hanguskan, mereka dijarah habis-habisan, ya. Orang-orang dimatikan, orang-orang muda baru dibawa, saudaraku, jadi tawanan, jadi budak di Babel. Apa yang membuat itu terjadi, Bapak-Ibu Saudara? Ya, yang saya katakan, hal semuanya itu diakibatkan dari sebuah kegagalan, satu kegagalan yang sangat besar sebetulnya, tetapi tidak disadari. Kegagalan dalam mereka melakukan ayat ini, ya. Kegagalan yang mereka lakukan adalah kegagalan untuk melakukan ayat ini, saudara. Dikatakan, saudara, pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, ya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-7, saudara. Kita baca ayat yang ke-7 sama-sama. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring. Ini, saudara, ya. Ini kegagalan mereka, dan ini adalah kegagalan besar, ya. Generasi itu, saudaraku, saudara, itu generasi yang masih mengenal Tuhan. Generasi itu, saudaraku, kalau saudara melihat generasi yang hidup pada zaman Musa, pada zaman Yosua, mereka masih mengenal Tuhan. Tetapi kemudian, saudaraku, orang tua ini kemudian gagal atau lupa untuk menceritakan tentang Tuhan kepada generasi yang berikutnya. Padahal ayat ini mengajarkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu tentang apa? Tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, seperti yang tercatat pada ayat yang kelima. Orang tua ini, saudaraku, mereka dengar firman, mereka melakukannya,
Tapi kemudian mereka lupa untuk mentransferkan, mengajarkan kepada anak-anak mereka berikutnya, generasi yang selanjutnya. Maka kemudian kita melihat generasi selanjutnya nih saudara, kondisi rohani mereka semakin drop, semakin menurun. Generasi yang orang tua di zaman Musa saja, mereka begitu banyak dipengaruhi dengan banyak hal. Ya. Itulah sebabnya firman datang lagi, firman supaya apa? Meneguhkan hati mereka seperti doa tadi, tidak goyah, ditetapkan hati mereka. Karena apa? Karena ada banyak pengaruh-pengaruh, saudara, banyak pengaruh-pengaruh yang membuat kehidupan kita nih, saudara, bisa berubah hatinya sama Tuhan, bisa mundur, bisa hilang rasa cintanya sama Tuhan. Karena saudara mesti tahu bahwa bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir itu banyak bangsa-bangsa lain yang ikut, yang saya pernah sampaikan. Budak-budak yang lain yang tinggal di Mesir itu dompleng, ngikut, ya, ikut keluar gitu. Karena kalau mereka tidak ikut keluar, mereka akan tetap jadi budak di Mesir. Ya, buat mereka ini sebuah momen kesempatan untuk mereka membebaskan diri. Makanya mereka masuk dalam rombongan Israel. Dan orang-orang ini orang-orang yang bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Dan ini mempengaruhi mereka. Itulah sebabnya kadang-kala mereka jatuh dalam penyembahan berhala, kadang-kala mereka jadi orang yang bersungut-sungut, memberontak dan lain sebagainya. Saya percaya itu ada pengaruh daripada bangsa-bangsa yang disebut dalam Alkitab bangsa kacauan, saudara. Ya. Bangsa-bangsa penyusup yang ikut serta di dalam rombongan bangsa Israel. Tetapi ada firman tuh yang selalu datang, firman yang selalu datang. Bahkan seperti kemarin kita melihat bagaimana Tuhan sendiri berfirman dari atas gunung, saudaraku, ya, secara audible di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi generasi selanjutnya tidak mengalami itu. Generasi selanjutnya, saudaraku, mereka berharap mereka mendengar firman itu dari orang tua mereka. Tetapi yang jadi masalahnya orang tua mereka tidak melakukannya itu. Seperti yang diingatkan oleh firman Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ceritakan tentang bagaimana mengasihi Tuhan kepada anak-anak. Ini tidak dilakukan. Makanya kalau saudara melihat bertambah generasi, bertambah menurun tuh kualitas rohaninya, tambah turun. Sampai saudaraku, generasi yang kita lihat, saudaraku, generasi dalam zaman nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, sampai mereka masih beribadah di rumah, di bait Allah. Tetapi mereka sudah tidak lagi datang untuk mencari Allah, untuk menyembah Allah. Mereka datang mencari patung-patung. Kalau ini patung, mereka datang sembah patung ini. Kalau ini patung, mereka datang, mereka masuk, tapi menyembahnya patung ini. Kalau mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka menganggap ini adalah Allah mereka sembah Allah, menyembah itu. Sampai separah itu. Mereka ketemu batu, mereka ketemu daun aneh, mereka ketemu kayu, potongan kayu aneh, mereka bawa, mereka taruh di satu sudut, dan kemudian kalau mereka datang pergi ke bait Allah, mereka carinya itu, bukan menyembah Tuhan. Sudah. Sampai separah itu. Artinya ada sebuah kemerosotan terus. Dan sekali lagi, puncaknya adalah bagaimana kemudian mereka dibuang di Babel. Nabi-nabi berbicara, nabi-nabi bersuara, nabi-nabi berfirman, menyampaikan firman Tuhan, nggak didengar. Kenapa? Memang udah nggak ada rasa itu lagi, saudara. Tentang ketuhanan itu sudah hilang dari hati mereka, dari hidup mereka. Kerinduan tentang Tuhan, pengenalan Allah, udah jauh. Kenapa? Gagalnya di mana? Gagalnya di sini. Gagalnya di mana? Gagalnya di peran setiap orang tua. Untuk apa? Menyampaikan cerita itu kepada anak-anak. Mereka cuma sibuk, saudara, waktu mereka masuk tanah Kanan, saudara, perang sudah selesai, ya saudara, perang sudah usai, perang sudah tidak lagi dominan. Ada perang, tetapi tidak terlalu banyak. Sekarang yang sedang sibuk, yang menyibukkan mereka adalah apa? Dagang, usaha, pekerjaan, dagang, usaha, pekerjaan. Sampai hal yang seperti itu sudah tidak lagi diajarkan. Mereka ngajarin tentang dagang, ngajarin tentang bagaimana ngebangun, ya, bagaimana beternak, bagaimana
bertani, mereka ajarkan sama anak-anak. Tapi cerita tentang yang seperti ini, itu mereka lupakan. Padahal firman Tuhan bilang begini, saudara, kalau sudah baca ya saudara. Ayat yang ketiga, coba sama-sama kita baca. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ini saudara, kalau sampai mereka melakukan, sebetulnya ini yang terjadi. Ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca saudara. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susunya. Amin saudara. Katanya supaya baik keadaanmu di negeri di mana Tuhan tempatkan kamu, supaya engkau semakin bertambah-tambah, ada kelipat gandaan yang senantiasa terjadi. Tapi yang terjadi tengah-tengah mereka apa? Mereka semakin turun. Kenapa? Karena cerita tentang belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan ini nggak pernah diajarkan sama orang tua orang. Anak-anak mereka nggak pernah dengar lagi cerita tentang itu. Ini saudara. Dan ini terus berkelanjutan. Ini terus berkelanjut. Sampai pada hari ini juga terlalu banyak kehidupan orang percaya juga yang enggan, yang sungkan, yang males, yang nggak ada waktu untuk bercerita tentangnya. Kenapa? Karena kita yang sendiri juga kadang-kadang nggak berohani gitu. Kita yang sendiri nggak punya kesaksian. Kalau kita sendiri nggak punya kesaksian, bagaimana kita bisa bersaksi kepada anak-anak kita tentang Tuhan, tentang kehebatan Tuhan? Kita sendiri nggak punya kesaksian. Ini semua. Dan ini akan menciptakan sebuah generasi yang pada akhirnya melupakan Tuhan, yang pada akhirnya tidak mengenal Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan itu siapa ya? Pada akhirnya kita memunculkan generasi-generasi yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, yang mengandalkannya ininya, yang mengandalkan ininya, yang mengandalkan duitnya, yang mengandalkan koneksinya. Saya sedang berbicara di depan orang tua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya cuma mau sampaikan, saudara, saya terkejut ketika saya melihat Musa. Saya terkejut ketika saya melihat Musa. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang memimpin bangsa Israel begitu luar biasa, dikagumi. Tapi maaf saudara, dalam hal ngurusin anak, Musa gagal. Anak-anaknya tuh nggak ada yang muncul sebagai pelayan-pelayan. Kalau saudara melihat, coba nanti saudara pelajari. Musa, anak-anak Musa tuh nggak ada yang, anak-anaknya Harun hebat-hebat. Iya kan saudara? Anak-anaknya Korah, ya orang tuanya bejat, yang kita pernah bahas. Orang tuanya memberontak sampai ditenggelamkan, sampai dikubur hidup-hidup ke dalam tanah sama Tuhan. Bumi terbelah dua. Tapi anak-anaknya Korah, dari yang katanya penunggu pintu, mulai jadi pemuji, sampai jadi WL, saudara, sampai jadi pengajar. Ya, yang kita pernah bahas tuh sudah. Bagaimana anak-anaknya tuh luar biasa. Tapi anak-anak Musa, maaf nih saudara, anak-anak Musa, pemimpin besar bangsa Israel, yang bapaknya itu dengar suara Tuhan tuh langsung. Yang bapaknya tuh saudaraku naik ke Gunung Sinai, ketemu sama Tuhan, nggak tahu kayak apa rupanya, saya nggak, apakah ya dalam bentuk bagaimana. Tapi dia pernah melihat punggungnya Tuhan. Dia kan pengen melihat muka Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, nggak bisa Musa, kalau kamu lihat aku, kamu mati, kata Tuhan. Ya sudah gini aja, kamu nanti kamu berdiri di antara dua gunung, nanti aku lewat. Bagaimana lah? Ya sudah, saya juga nggak ngerti posisinya. Jadi Musa cuma diperlihatkan punggungnya Tuhan. Hebat banget tuh. Tapi maaf saudara, anak-anaknya nggak ada yang muncul gitu. Ya tidak juga secara jelas, tetapi nggak ada yang muncul sebagai seorang pemimpin, sebagai apa gitu, biasa-biasa aja.
Saya cuma berpikir begini, kayaknya Musa kehabisan waktu, saudara. Ngurusin orang lain sampai keluarga sendiri nggak diurusin. Ngurusin orang, ya saudara. Sampai dulu waktu Jitro belum kasih saran sama Musa, Musa sepanjang hari ngeladenin orang Israel, datang satu persatu. Sampai Jitro bilang, salah cara kamu buat kelompok-kelompok. Ya, itulah komsel awal mula itu, saudara. Ya, komsel awal mula itu usulannya Jitro, mertuanya Musa. Itu. Musa ngeladenin bangsa Israel, ya, tapi buat anak-anaknya itu yang saya nggak mau, saudara. Ya. Itu yang saya berjuang untuk jangan sampai saya seperti itu. Saya punya waktu sama jemaat, tapi sama keluarga, sama anak saya nggak punya waktu. Saya membangun orang lain, tapi buat anak sendiri saya nggak bangun. Kadang-kadang kita kayak gitu. Kita kehabisan waktu untuk ngurusin, memperhatikan rohani anak-anak kita. Kita kehabisan waktu. Energi kita sudah habis dengan bekerja, berdagang, sampai kita udah nggak memperhatikan. Tahukah saudara, hari-hari ini yang kita sedang perjuangan adalah bagaimana mempersiapkan generasi-generasi berikutnya yang tetap taat akan Tuhan. Ada amin? Generasi-generasi yang kemudian menjadi generasi yang menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini serius. Siapa yang punya peran penting untuk mempersiapkan generasi itu? Saya, saudara. Saya nggak tahu apakah generasi kita yang akan menyambut kedatangan Tuhan, yang akan melihat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tapi yang pasti kayaknya anak saya pasti saudara. Bagaimana hari-hari ini mereka sendiri sudah begitu dijerat sama yang namanya gadget, sama handphone, sama apa, sama game, sama segala. Tugas kita tuh tambah berat hari-hari. Belum lagi ditambah dengan keras kepalanya anak-anak zaman sekarang. Betul kan? Anak-anak zaman sekarang keras kepala. Dia omongin, kitanya nyantai ngomongnya, mereka yang nyolot, ngegas. Ya. Cuma jangan main baik, gitu ya. Dan bilang, jangan main baik, coba. Jangan main game. Main game apa? Bisa dia kayak ngegas. Kita sih ngomongnya kalem, kayak ngegas. Ya. Langsung RPM-nya ngomong gitu. Iya, nggak gampang. Tapi saya mau bilang begini, saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau kehilangan generasi. Saya nggak mau, bahkan saya rindu anak saya lebih berkualitas daripada saya. Anak saya harus lebih hebat daripada saya. Anak saya harus lebih berrohani daripada saya. Karena sekarang sedang muncul generasi-generasi yang kehilangan ketuhanan, kehilangan rasa tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan, kerinduan tentang Tuhan. Saya takut ada generasi-generasi yang masih ke gereja, tapi hanya sebuah hura-hura. Saya takut. Ya, senang nyanyi-nyanyi, tapi nggak pernah. Dan itu saya sedang lihat ada yang tapi nggak pernah ngerasain Tuhan, nggak ada. Cuma sebagai sebuah aktivitas, sebagai sebuah gaya hidup. Ngeri, saudara. Kekristenan juga bisa jadi gaya hidup. Maksudnya gaya hidup buat gaya-gayaan tuh. Orang, saudara, tahu gak saudara yang namanya gaya hidup mengerikan? Orang ya saudara, narkoba itu bukan masalah kecanduan, tapi dari gaya hidup ya. Kalau saya, maksudnya gini, kalau saya nggak ikut-ikutan, saya nggak keren gitu. Ngerti ya saudara? Kayak dulu zaman saya, kalau nggak ngerokok tuh bukan laki-laki gitu. Nah itu tuh. Nah mungkin sekarang kalau nggak narkoba, kalau nggak apa gitu ya saudara, kayaknya nggak hebat gitu, nggak keren. Bahkan saudaraku ya, yang namanya LGBT itu bukan cuma tentang hasrat apa penyimpangan seksual, ya. Tetapi sekarang sudah menjadi gaya hidup. Artinya begini, kalau saya nggak ikut-ikutan nge-gay, maaf saudara, ya. Kalau saya nggak ikut-ikutan kayak gituan, nggak keren saya. Memang gaya itu. Coba bayangin, saudara.
Kalau saya nggak ikut-ikutan yang kayak gituan, jalan sama cowok sambil pakai gaya-gaya kebencong-bencong, apa namanya bahasanya tuh, ya melambai, bukan maksudnya gaya ngomongnya tuh kan ada gaya cucok kayak apa gitu, kayaknya nggak keren gitu. Itu model sekarang itu. Enggak, ini saya lagi nyampein sesuatu. Betul saudara, yang namanya LGBT itu bukan lagi tentang bagaimana lahir, memang apa namanya ada orang-orang yang lahir terus bapaknya itu tuh yang rada aneh itu sudah. Bapaknya pengen anak perempuan, jadi dapat anak cowok dikasih boneka B, terus dikasih boneka B, ya dibelinya baju ke perempuan ya jadi wadon. Depend money. Nah itu orang tua ejek, benar. Iya ada yang kayak gitu, didandaninya perempuan. Tuh lucu ya kamu tuh, kalau perempuan tuh lucu ya, dilipenin, coba dibedaki, ya jadi wadon, boy. Jadi hilang tuh, gambar dirinya hilang. Nah kalau itu tuh beda, maaf nih, kalau itu beda, itu orang itu sedang diarahkan jadi seperti itu tanpa disadari. Tapi hari-hari ini bukan tentang yang begituan. Hari-hari ini orang suka laki sama laki jadi suka itu karena gaya hidup gitu, keren aja, keren. Kalau nggak kayak gitu tuh jadi nggak keren. Kita sedang berhadapan sama dunia yang seperti ini dan kita nggak ambil peran sama sekali. Kita cuma nonton. Kayak Adam nonton, Hawanya begitu, lagi ngobrol sama setan. Oh Adam cuma diem. Apakah kita jadi orang tua hari-hari seperti itu? Ya waktu ngelihat anak-anak kita mulai apa? Ya wis lah, keder sih, anggal diomongnya. Nggak bisa, saudara. Saya anak cuma satu sudah, tapi saya keras. Ada saat dimana saya keras, ada saat saya berdialog, ada saat saya tukar pikiran, ada saat saya ngalah, ada saat saya yang nurut sudah. Untuk hal-hal yang apa saya nurut. Ada hal-hal yang saya tanya, saya belajar dari anak saya. Tapi untuk hal-hal yang prinsip nggak bisa. Ini saudara, karena dengan segala apa namanya pengaruh yang hari-hari luar biasa. Tahukah saudara generasi generasi apa sih namanya? Milenial, ya. Itu tuh generasi yang sudah diikat sama game, ya. Orang main game tuh dari pagi sampai nggak ada capeknya kayaknya. Kita mau main game kayak gitu langsung sakit kepala sudah. Belum lagi apa, waduh. Saya harus selalu ingetin sama Mika. Udah baca Alkitab belum? Ada tuh saudara kayak gitu, ada. Ya, bangun doa nggak? Yang kayak gitu tuh sudah hilang. Dan puji Tuhan anak saya suka jujur sudah. Oh iya belum Pak. Doa dong. Baca Alkitab? Iya belum. Baca Alkitab dong, main game terus. Ada dong saudara. Ada kita ambil perannya. Ada kita cerita tentang saya. Sekali lagi saya ini banyak terbentuk dari cerita papa saya. Cerita tentang pengalaman hidup. Dan saya belajar saudara, kalau saya lagi itu tak sisipin cerita tentang pengalaman hidup saya. Paling tidak tuh ditangkap. Oh iya, hidup tuh harus mengandalkan Tuhan. Hidup tuh harus nempel sama Tuhan. Hidup tuh harus minta hikmat Tuhan. Hidup tuh harus belajar untuk diarahkan sama. Cerita tentang sederhana sih, bukan tentang capek. Zaman sekarang anak nggak bisa digituin lagi saudara, ya. Nih ya, musik begini nggak bisa. Makanya Alkitab bilang kita harus berhikmat. Kita pakai cara cerita tentang pengalaman kita. Dulu tuh ya apa tuh papi itu begini. Aduh susah banget.
Ya, berdoa lagi, berdoa belum dijawab. Ya, tapi itu sebuah kesaksian. Tapi akhirnya Tuhan jawab. Nah itu tuh saudara yang memberkati mereka. Sehingga satu saat ketika mereka lagi dalam himpitan, dalam kesulitan, ingat itu cerita. Ada amin saudara? Ingat cerita tentang papinya, pernah cerita tentang bagaimana hidupnya lagi tertekan. Dan dia nggak punya apa-apa lagi, nggak ada yang diharapkan lagi karena semua orang menjauhi. Tapi dia berdoa, doanya juga nggak langsung didengar, doa lagi juga nggak didengar. Nah itu sebuah fakta, maksudnya cerita yang realistis. Sampai kemudian dia mengalami, oh iya, nggak apa-apa, doa saya hari ini belum didengar, nggak apa-apa, besok juga belum. 1 bulan ini, 1 tahun nggak. Tapi yang pasti doa saya kayak papi saya pasti didengar sama Tuhan. Ada amin saudara? Jadi kayak gitu tuh saudara. Jadi punya mental yang seperti itu. Kita juga nggak bisa zaman sekarang saudara. Ya, ini zaman yang begitu. Dulu anak dimarahin takut. Sekarang orang tua yang takut sama anak. Bisa kebalik-balik saudara. Dulu papa saya kalau pengen apa tinggal ngomong, tinggal melotot. Zaman sekarang ada yang anak dipelototin, melotot maning saudara. Bisa kayak gitu. Bisa orang tua lagi ngoceh, bisa anak yang begini orang tua. Anak-anak udah jelek. Nah saudara, ini tugas siapa? Tugas hamba Tuhan, tugas guru sekolah minggu. Makanya saya bilang ada gereja-gereja yang kadang tuh orang tua yang kalau yang kayaknya kalau dimasukin ke sekolah minggu ini anak saya jadi benar, dijamin anak saya. Makanya maaf nih sudah, ada anak-anaknya yang sudah masuk di sekolah minggu ini dipindahin semua, masuk di sekolah minggu yang di gereja tertentu. Karena hebat, bagus gurunya, waduh luar biasa. Ya maaf saudara, maaf, ini berapa jam? 1 minggu 1 jam. Dan kau andalkan itu. Engkau taruh anak itu sepertinya, disitulah terbentuk anakmu jadi orang luar biasa. Wah ya salah. Bukan salah lagi, salah kaprah, salah apa. Orang sekolah aja dari jam 7 sampai jam berapa saudara, nggak bisa ngandelin ke sekolah, ke guru. Anaknya jadi hebat, nggak bisa. Apalagi ini sekolah minggu 1 jam 1 minggu. Makanya firman Tuhan bilang sama kita apa saudaraku ya? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya apa? Kita sebagai orang tua menempelkan mewarnai ya gaya hidup firman tuh dalam setiap bagian rumah kita. Sampai anak kita ngeliat, oh iya, waktu papi, mami lagi ada masalah, lagi dimarahin orang, sikapnya seperti itu. Waktu orang lagi ngebikin rugi, sikapnya seperti itu. Jadi orang anak tuh ngerti, ngeliat. Dan waktu lagi ngadepin susah, nggak punya apa-apa, sikapnya seperti itu. Nah itu tuh saudara, nempel di tiang, nempel di dinding, nempel di mana gitu, pintu rumah. Maaf saudara boleh nggak setuju sama saya, saudara boleh ngomong apa, tapi nggak bisa kita ngandelin sama sekolah minggu. Ada guru-guru hebat yang luar biasa. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak kita ketemunya sama kita, tinggalnya di rumah, dalam pengawasan kita. Ini yang saya lihat, ya, bagaimana kemudian Israel ngalamin kehilangan generasi. Dan saya lihat banyak gereja-gereja yang kehilangan generasi. Yang saya bilang Eropa yang tadinya kekristenan jadi kita tuh
kita tuh bersyukur, kita tuh utang sama orang-orang Eropa. Ya. Kenapa? Karena lewat mereka kita tuh kenal Tuhan. Amin, sudah. Ya. Kita kenal Tuhan, tapi kalau sudah lihat Eropa zaman sekarang, nggak tahu apa. Nama sih masih Alkitab, tapi tahu tentang Tuhan aja nggak. Adik mama saya, saudara, saya pernah cerita adik mama saya, waduh rohaninya luar biasa, kawin sama tentara Belanda, ya, kawin sama tentara Belanda, polisi Belanda atau tentara Belanda, nikah di bawah Belanda, jadi ateis. Terakhir mama masih telepon dia, namanya Pusi, ya, namanya Pusi, Tante P kalau kami undang, panggil. Itu anak-anaknya berapa datang ke sini, ya, dibawa ke gereja nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa, jegrek, gitu. Nanti gereja. Pusi ke gereja, kamu ke gereja lagi enggak? Kamu sudah ke gereja lagi? Jangan bicara gereja, jangan bicara tentang Tuhan. Masing-masing aja kita. Ngeri ya sudah. Ngeri. Waktu kakak saya pendeta Edu ada sempat ke Belanda, saudara, ketemu sama mereka, ngomong, tante sekarang gereja di gereja mana? Oh, marah. Kenapa? Hilang nih generasi. Jangan sampai ya saudara, ya, anak-anak kita jadi anak-anak keturunan kita yang selanjutnya, cucu-cucu kita jadi cucu-cucu yang gak kenal Tuhan, yang gak tahu tentang surga, yang menghilangkan surga. Gak ada surga, gak ada neraka, mati-mati kayak binatang. Gitu. Di mana letak penentunya? Di kita, di saya, di Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita juga harus berohani, kita juga harus memiliki iman. Ada amin, saudara? Karena kita nggak bisa cerita tentang iman kalau kita sendiri nggak punya iman. Kita nggak bisa bicara cerita tentang Tuhan kalau kita sendiri nggak pernah ngalamin Tuhan, ya kan? Kita nggak pernah tahu tentang surga, tentang kekekalan kalau kita sendiri tidak pernah berpikir tentang kekekalan. Tolong kita semua Bapak Ibu Saudara, ya. Ini saja, apalagi kalau sudah melihat hari-hari ini, ya. Kalau sudah melihat hari-hari ini apa? Ya, sekolah minggu nggak ada. Kalau orang tuanya sih masih bisa lah, ya, sudah, ya, gereja-gereja yang belum offline, ya, yang belum offline masih online, ya, orang tuanya sih masih kiem lah buka apa gitu, ya, saudara, ngikutin ibadah online. Tapi kalau anak-anak ini, adakah mereka sudah memiliki kesadaran? Belum. Adakah mereka memiliki yang namanya niat untuk melakukan itu? Belum. Kita tuh betul-betul lagi dikerdilkan dengan kondisi seperti ini. Gereja tuh lagi dikerdilkan. Gereja tuh lagi dibuat nggak bisa bergerak. Gereja tuh lagi dipotongin kekuatan. Kalau saudara menyadari itu yang saya lihat dari sisi kacamata rohani. Gereja tuh lagi dikerdilkan. Gereja tuh lagi dibuat nggak berdaya. Saudara, saya sih cuma berpikir nanti kalau pandemi sudah selesai, berjalan normal, belum tentu orang punya masih berhasrat untuk beribadah. Iya, belum tentu, karena sudah terbentuk, puji Tuhan, kita nih saudara masih ada ibadah, ya, masih, ya, itu saya paksakan itu supaya apa? Supaya kita nggak kehilangan kerinduan itu. Saya sih cuma mau tanya, yang biasa online tuh, ya, gereja maaf saya, kalau sudah dibuka, belum tentu mas mau ibadah lagi, ya, Islam lewat kimbae, ada baik, nggak sama.
beda. Tolong kita, waduh saudara, ya. Kita sendiri harus terus membangun iman kita. Ada amin saudara. Kita harus membangun stamina iman kita. Supaya apa? Kalau iman stamina kita kuat, kita bisa ngangkat, kita bisa nopang keluarga kita. Ada amin saudara. Kalau kita sendiri lemah, gimana? Kalau kita sendiri nggak berdaya buat ngangkat badan dewek juga udah nggak bisa. Bagaimana kita mau ngangkat keluarga kita? Bagaimana kita mau gendong orang yang nggak berdaya? Nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan. Makanya kalau kita mau melakukan itu, kita sendiri harus kuat dulu. Kita harus punya stamina yang kuat dulu. Ya, saya percaya lewat doa pagi, lewat ibadah kita, lewat persekutuan kita, ada alir-alir kekuatan Allah yang mengalir buat saya dan saudara. Amin saudara. Ada alir-aliran kita sendiri tuh. Kadang-kadang kalau kita lagi ngeblank, kita yang lagi error, tapi ada tuh ingat-ingatan firman, kembali ingatin. Ada suara Roh Kudus yang bicara, ingatin kita, jangan, nggak boleh. Ada begitu. Ya. Kita sendiri harus seperti itu, saudaraku. Ya. Supaya apa? Kita sendiri juga berjaga-jaga. Kita sendiri juga ada di dalam jalan yang benar. Sehingga kita bisa nuntut orang, keluarga kita di jalan yang benar. Anda berilah waktu, selalu sisihkanlah waktu buat apakah itu cucu. Ada loh yang namanya nanya. Pagi udah doa belum? Iyalah saudara. Adalah nanyanya. Diajarin doa nih, kayak opa, kayak engkong, kayak emak. Ada lah. Ya, kita takut barangkali anak-anak kita nggak ngajarin sama cucu kita gitu. Cucu kita cucu ya, tolong kita ya saudara, supaya terbentuk generasi yang tetap mengenal Tuhan, satu generasi yang tetap fokus kepada surga gitu. Bukan daripada materi. Hari-hari ini orang lagi terpaku sama materi. Bahkan kita sendiri lagi terpaku sama materi. Maka kalau kita sendiri lagi terpaku sama materi, bagaimana kita bisa ngajar orang, keluarga kita, keturunan kita untuk mengajar tentang surga? Mampukan kita, Tuhan tolong. Mari kita